Shalom, selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 14 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berselisih atau Berdamai. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ketiga. Apakah ada orang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar menjadi pribadi-pribadi hidup dalam kedamaian, dan kami bisa menolong orang-orang yang berselisih dan bukan kami yang sebagai pelaku perselisihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mempercayai tentang kabar baik, kabar damai sejahtera, lalu ketika Yesus datang disebut namanya Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Dan disebut kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita dipilih untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk membawa berita-berita kebaikan, berita-berita di mana orang mendapatkan keselamatan yang sudah terputus jauh dari Tuhan. Lewat keberadaan kita, orang didamaikan dengan Allah, dan mereka yang berselisih satu dengan yang lain dalam mengatasi dosa, mereka pun didamaikan. Kehadiran kita tatkala ada rumah tangga berselisih, mereka menjadi berdamai. Kehadiran kita tatkala ada orang-orang terdekat antara satu dengan yang lain berselisih, kehadiran kita itu membawa damai. Sehingga kalau kita berbicara tentang siapa kita yang sesungguhnya, apakah kita pribadi yang membawa damai, atau jangan-jangan kita pribadi yang berselisih? Dalam mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman, rupanya itu terjadi pada zaman-zaman di Korintus. Perselisihan-perselisihan di kalangan orang-orang percaya kemudian terbawa keluar meminta bantuan orang luar karena di dalam tidak bisa diselesaikan. Itu ada pada jemaat-jemaat di Korintus. Kita juga tahu dengan jelas ada banyak kasus tatkala gereja berselisih, pemimpin gereja berselisih, memperebutkan tentang hak milik, memperebutkan tentang kepemimpinan, memperebutkan tentang kekuasaan, lalu meminta keadilan pada pihak luar. Memang Tuhan memberikan sebuah hukum. Ada negara yang didirikan, kita bisa meminta bantuan hukum, namun berarti kita tidak sanggup menyelesaikan perselisihan dengan diri sendiri, dengan orang-orang percaya. Kalau kemudian orang percaya berselisih dalam lingkup keluarga, dalam lingkup gereja, tidak bisa diselesaikan dengan baik. Lalu firman Tuhan berkata, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Mencari orang-orang yang tidak benar itu kalau dalam konteks Indonesia dan konteks kita yang ada pada saat sekarang, mungkin kita mencari dukun, mungkin kita mencari kuasa gelap, kita mencari cara prinsipnya bukan mencari perdamaian, tetapi kita mencari orang yang bisa memenangkan perkara kita, mencari orang yang bisa membela kita. Karena orang-orang yang firman Tuhan katakan orang yang tidak benar, dia akan membela kita karena ada kepentingan, dia akan membela kita karena kedekatan. Dia tidak akan berpatokan kepada yang namanya kebenaran. Tetapi firman Tuhan berkata, sewaktu kita datang mencari keadilan, kalau kita tidak bisa menyelesaikannya, maka kita mencari yang disebut kepada orang-orang kudus. Karena orang-orang kudus itulah bersama dengan Allah akan menghakimi dunia. Penghakiman dunia apakah berada di tangan kamu ataukah berada di orang-orang kudus? Ada sebuah pertanyaan, kalau orang kudus menghakimi, bukankah penghakiman itu berasal dari Allah? Betul. Tatkala Tuhan menegakkan penghakiman di dalam dunia ini, Tuhan itu memakai orang-orang yang kudus, memakai orang-orang, sehingga penghakiman sesungguhnya itu berasal dari Allah melalui orang-orang kudus, melalui orang-orang yang benar. Sehingga tatkala kita berselisih, kalaupun kemudian kita tidak sanggup menyelesaikannya, maka carilah orang-orang yang takut akan Allah. Carilah orang-orang yang diberikan oleh Tuhan karunia kapasitas di dalam menyelesaikan. Jangan mencari orang yang tidak benar. Jangan mencari orang yang waktu kita berselisih, mencari orang yang dalam rangka membela kita, apalagi kemudian kita bayar, kita sogok supaya membela kepada kita. Itu namanya bukan mencari perdamaian di dalam perselisihan.
tetapi mencari pembenaran. Orang percaya akan waktu berselisih mencari perdamaian, tetapi orang yang hidup di dalam dosa sewaktu berselisih mencari pembenaran, mencari pembelaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, perselisihan timbul karena dosa, perselisihan timbul karena sikap ego ingin menang sendiri, perselisihan timbul karena hawa nafsu. Hawa nafsu ingin menguasai, hawa nafsu tidak ingin disalahkan, hawa nafsu keinginan menghakimi, hawa nafsu menilai diri lebih tinggi daripada orang lain. Sementara di hadapan Tuhan sesungguhnya kita adalah orang-orang berdosa. Dalam lingkup rumah tangga, sesungguhnya mereka tahu yang benar dan yang salah, tapi tatkala hawa nafsu, dosa itu menjadi lebih tinggi daripada pikiran yang jernih, yang dikuduskan oleh Roh Kudus, maka tidak ada lagi perdamaian di dalam rumah tangga. Masing-masing ingin menganggap dirinya sebagai yang benar. Tidak ada Kristus, tidak ada firman Tuhan dalam hidupnya. Satu rumah tangga tatkala Kristus dan firman Tuhan itu menjadi tata, Kristus menjadi kepala, baik kepala rumah tangga, kepala gereja, menjadi kepala dalam komunitas yang sangat luas, maka ada kelembutan, ada hati yang terbuka untuk mengakui dosa, ada pikiran yang jernih oleh jamahan daripada kuasa Roh Kudus, untuk menjadi cermin apa yang salah dalam diriku untuk saya perbaiki. Sehingga kehidupan kita benar-benar menjadi orang-orang yang mencari sebuah kehidupan yang berdamai dan bukan berselisih. Tatkala berselisih tidak sanggup diatasi karena ego satu masing-masing, lalu melibatkan kepada pihak lain. Sehingga masalah-masalah pribadi yang seyogianya hanya terisolir kepada satu lingkup yang kecil menjadi viral. Semua orang tahu. Lalu siapa yang dipermalukan? Tentu diri kita sendiri. Apakah Tuhan bisa dipermalukan? Istilah mempermalukan nama Tuhan hanyalah satu bahasa. Karena Tuhan itu tidak akan bisa kita permalukan. Dirinya kudus, dirinya benar. Tetapi perbuatan kita itu bisa menjadi batu sandungan. Anak-anak bisa tersandung, orang-orang keluarga bisa tersandung. Kita orang percaya, kita yang sudah ditebus oleh Kristus, tapi kehidupan kita tidak mengalami sebuah perubahan. Kehidupan kita berselisih, bertengkar, berselisih, bertengkar. Api hawa nafsu yang menguasai kita, bukan api Roh Kudus yang memurnikan kita. Mungkin ini adalah kalimat penting sebagai penutup daripada renungan kita. Tatkala api hawa nafsu menguasai kita, yang terjadi perselisihan. Tetapi tatkala api Roh Kudus memberikan, katakanlah membakar seluruh bibit penyakit dosa di dalam diri kita, karena sifat api itu memurnikan, maka kita akan mengalami sebuah perubahan. Sahabat perjalanan, jangan hanya menjadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku. Kalau kita mendengar bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, apakah kita akan berselisih atau kita berdamai? Kristus datang untuk membuat orang-orang berdosa yang terpisah dari Allah yang kudus dipersatukan kembali. Dan Tuhan memanggil, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan Tuhan memanggil kita juga untuk mengasihi sesama manusia dengan cara berdamai, tidak melakukan tindakan-tindakan pertengkaran, perselisihan. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah kita menjadi pribadi dalam hidup lebih banyak membawa damai dan bukan perselisihan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.